Novel audio fiksi bela diri terbaik. Pagoda Pancer yang ke-134. Cerita berlanjut. Kebetulan kita dapat menukar lebih banyak sumber daya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kita. Ming Chen menyerahkan kotak kayu berisi 30 juta perintah suci ke tangan Xiao Nunu. Tetapi melihat mata tulus dan ekspresi serius Ming Chen, Xiao Nunu berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Oke, karena kakak senior Ming Chen secara pribadi mengirimkan perintah suci, jika saya tidak menerimanya, saya pasti akan mengecewakan keinginan Anda. Ming Chen tersenyum dan berkata, jangan katakan itu, saudara muda Xiao Nunu, kamu harus tahu bahwa kamu adalah masalah terbesar kita di Menara Tianmang telah terpecahkan. Jika bukan karena dua metode pemurnian senjata yang Anda kirimkan kepada saya terakhir kali, saya mungkin akan dipermalukan lagi oleh Dan Xinghao di masa depan. Dengan nama, Master Jia Xiu, dia sombong dan sombong di pengadilan suci abadi fana. Bahkan Ming Chen, sebagai kakak laki-laki, seringkali berani marah namun tidak berani angkat bicara. Dengan bantuan Xiao Nunu, Ming Chen mendapatkan kembali kepercayaan dirinya akhir-akhir ini. Baik secara emosional maupun rasional, Ming Chen datang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya secara langsung. Ngomong-ngomong, kakak senior Ming Chen, bisakah Anda memberitahu kami tentang perang pengadilan suci ini? Pada saat ini, Yin Fengqi balik bertanya. Liang Mingtian, Luo Feihong, dan Yin Zulian juga menunjukkan rasa ingin tahu. Ming Chen tersenyum dan berkata, apa yang harus saya katakan? Yang harus Anda lakukan hanyalah berpartisipasi. Anda harus, jangan lewatkan. Ya, kakak senior Ming Chen benar, jangan lewatkan. Ouyang Long juga mengatakan. Li Yi memandang Xiao Nunu, bos, dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa memamerkan kekuatanmu di perang pengadilan suci. Xiao Nunu tersenyum. Luo Feihong kemudian bertanya, apakah ada manfaatnya berpartisipasi dalam perang pengadilan suci? Manfaatnya terlalu banyak. Aqian juga berkata, tidak ada yang mau melewatkan acara puncak ini. Ini adalah perasaan yang sebenarnya. Kata. Pertempuran menjadi dewa. Pertempuran menjadi dewa. Itu benar, siapapun yang bisa memenangkan gelar akan menjadi dewa perang tertinggi di Akademi Abadi Fana. Semua orang akan setuju. Kata seorang Qian. Mata semua orang berbinar. Bahkan hati Xiao Nunu tidak bisa menahan perasaan lemah. Liang Mingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Untuk mencapai nama, Dewa Perang, berada di luar jangkauan orang biasa. Ada terlalu banyak orang jenius di Akademi Suci Abadi Fana. Saya rasa saya bahkan tidak bisa melakukannya. Melewati beberapa putaran, Ming Chen tersenyum, tidak. Anda harus memenangkan tempat pertama. Hadiah sumber daya untuk perang pengadilan suci sangat luas. Itu berarti semakin tinggi pencapaian Anda, semakin banyak hadiah sumber daya yang akan Anda dapatkan. Jangan lewatkan. Ming Chen juga berulang kali menekankan untuk tidak melewatkan ini. Semua orang mengangguk, dengan niat bertarung membara di mata mereka. Oke, aku harus kembali dan memanfaatkan waktu untuk berlatih. Kata Ming Chen sambil tersenyum. Ouyang Long dan Li Yi juga setuju. Ya, saya juga ingin pergi ke kolam pendinginan badan untuk tinggal selama beberapa hari. Berapa hari? Saya ingin tinggal selama 10 hari. Bos, sebagai saudara setia Anda, kami tidak akan memberikannya kepada Anda saran apapun dalam hal latihan badan. Anda dipermalukan. Itu benar, bos, mari bekerja keras untuk mendapatkan otot, badan, dan jiwa sekuat Anda. Xiao Nunu sedikit lucu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo. Pertempuran di pengadilan suci akan segera dimulai, dan terlihat bahwa semua orang sangat gelisah di dalam hati mereka. Belum lagi mereka, bahkan pejabat tingkat Tianxuan menaruh perhatian besar pada perang pengadilan suci ini. Saya mulai menantikannya. Liang Mingtian memandang orang-orang di sekitarnya. Meskipun saya tidak begitu mengerti apa konsep ini, melihat penampilan mereka membuat saya menantikannya. Kata Yin Zulian. Ngomong-ngomong, kakak muda Xiao Nunu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Pada saat ini, Luo Feihong memandang Xiao Nunu. Yun Nianxiu, dan adikku Luo Feiyu, jika tidak ada yang salah, ujian luar pengadilan kedua akan diadakan hari ini. Mendengar ini, sedikit keterkejutan muncul di mata Xiao Nunu. Hari ini, ya, Luo Feihong mengangguk. Selama penilaian pertama, mereka tetap berada di eselon 2.
Mereka seharusnya melakukan penilaian kedua sejak lama, tetapi karena waktu penilaian ditunda, mereka menunggu sampai hari ini. Setelah pertempuran untuk Ordo Suci, di Tanah Suci Gudang Abadi berakhir, semua orang berhasil memasuki halaman luar Akademi Suci Abadi Fana dan melakukan penilaian halaman luar. Eselon pertama penilaian pelataran luar dibagi menjadi 3 tingkatan, dan bisa langsung masuk ke Pengadilan Suci Abadi Fana. Eselon 2 masih punya 1 kesempatan lagi untuk mengikuti penilaian. Eselon ketiga tersingkir. Beberapa orang di sini dipromosikan dari Eselon 1. Namun, Yun Nianxiu dan Luo Feiyu sama-sama berada di Eselon 2. Selain itu, ada 2 pelayan Xiao Nunu, Banzi dan Hibiscus, yang juga berada di Eselon 2. Mengenai masalah ini, Xiao Nunu merasa sedikit malu. Alasan utama mengapa evaluasi ulang Eselon kedua ditunda adalah karena Xiao Nunu membunuh Qian Juedong dari keluarga Qian di kota Zan, dan Liu Wuqiu dari keluarga Liu. Pada hari terakhir penilaian di halaman luar, terjadi pertarungan memperebutkan peringkat daftar kekuatan tempur. Juedong dan Liu Wuqiu masing-masing menduduki peringkat ketiga dan keempat di halaman luar. Dan Xiao Nunu mengalahkan penonton dan menduduki peringkat pertama. Karena yang lain tidak yakin, Xiao Nunu melawan beberapa orang dan membunuh 2 dari mereka dengan marah. Karena itu, Xiao Nunu tidak hanya memiliki dendam terhadap keluarga Qian dan keluarga Liu, tetapi bahkan menyebabkan kepala halaman luar dihukum oleh pejabat senior Akademi Suci Abadi Fana. Kini setelah sebulan berlalu, mereka yang berada di tingkat kedua akhirnya mendapat kesempatan untuk memeriksa kembali diri mereka sendiri. Luo Feihong melanjutkan, setelah Yun Nianxiu dan Luo Feiyu lulus ujian, bisakah mereka juga tinggal di sini? Xiao Nunu tersenyum, tentu saja, masalah besarnya. Yin Fengqi juga mengikuti, itu benar. Semua orang sangat mengenalnya. Luo Feihong menggosok hidungnya. Meskipun dia tahu Xiao Nunu tidak akan keberatan, dia tetap ingin menyebutkannya. Xiao Nunu bertanya, kapan penilaian mereka akan berakhir? Seharusnya segera. Saya akan menjemput mereka di tempat para pendatang baru melapor. Halaman Suci Abadi yang Fana. Area pendaftaran pendatang baru. Mulai hari ini, kamu adalah siswa Akademi Suci Abadi Fana. Seorang pria parubaya berbicara kepada sekelompok pria dan wanita muda. Selamat karena berhasil lulus penilaian. Meskipun ini adalah penilaian kedua, ini bisa dianggap sukses. Level Akademi Suci Abadi Fana diurutkan berdasarkan nama, biduk. Itu adalah level Yao Guang, tingkat Kaiyang, dan tingkat Yuheng. Tingkat Tianquan, level Tianji, level Tianxuan, dan level Tiansu. Semakin tinggi levelnya, semakin besar otoritas yang Anda dapatkan di Pengadilan Suci Abadi Fana. Saya harap Anda akan bekerja lebih keras. Setelah beberapa penjelasan, gelombang kedua pendatang baru dimulai untuk masuk. Biara Suci Abadi Fana adalah tempat suci untuk budidaya. Akhirnya kita berhasil menangkap kapal terakhir. Di tengah kerumunan, Yun Nianxiu dan Luo Feiyu melihat sekeliling, menghela nafas sambil mencari kenalan. Luo Feiyu berkata, kita sudah terlambat sebulan, dan kita mungkin jauh di belakang semua orang. Yun Nianxiu memiringkan kepalanya, tidak apa-apa, dengan bakat kita, tidak butuh waktu lama untuk mengejar ketinggalan. Jika kamu sangat berbakat, kamu tidak akan jatuh ke tingkat kedua dalam penilaian pertama. Itulah mengapa aku mempertahankan kekuatanku. Itu benar, penghinaan. Begitu dia selesai berbicara, mata Yun Nianxiu tiba-tiba berbinar, dan dia melambai ke depan dengan cepat, hei, saudara Yin, ini. Hahaha, saudara Yun, akhirnya aku menunggumu. Yin Fengqi melakukan hal yang sama. Saya melihat Yun Nianxiu di tengah kerumunan. Keduanya berlari kedua arah sambil berpegangan tangan saat naik. Saudaraku, aku sudah sebulan tidak bertemu denganmu, rasanya seperti 100 tahun. Yin Fengqi menjawab, saudaraku, saya pikir kamu tidak bisa memasuki gerbang halaman Suci Abadi Fana. Yun Nianxiu berkata, tidak masalah jika kamu tidak bisa masuk. Saya siap mengemasi barang-barang saya dan pergi ke Wastelen Timur untuk bergabung dengan sekte Miao Miao Anda. Namun, gerbang pengadilan suci Fanxian akhirnya dibuka untuk saya. Kami sudah lama berpacaran, dan akhirnya memutuskan untuk datang kepadamu terlebih dahulu. Yin Fengqi berkata, sudah cukup jika kamu memiliki hati ini. Meskipun sekte Piao Miao kami penuh dengan orang-orang luar biasa, kamu masih terlalu berbakat untuk pergi.
Kata-kata yang dia dan Yin Fengqi ucapkan membuat semua orang diam-diam menggelengkan kepala. Kedua orang ini sudah menjijaikan jika dibawa keluar sendirian. Bersama-sama, keduanya sangat tidak disukai. Luo Feiyu berkata, sudah berakhir, kedua orang ini berkumpul lagi. Liang Mingtian, Luo Feihong, dan Yin Zulian juga datang. Selamat atas kemajuannya. Luo Feihong memandang Luo Feiyu sambil tersenyum. Lama tidak bertemu, semuanya. Luo Feiyu juga menyapa semua orang satu persatu, kita tidak ketinggalan terlalu jauh, bukan? Yin Zulian menjawab, dibandingkan dengan kita tidak boleh ketinggalan terlalu jauh, tapi dibandingkan dengan seseorang, kurasa kamu akan terpukul keras. Luo Feiyu segera memikirkan Xiao Nunu, dan dia bertanya, keadaan apa yang telah dicapai Xiao Nunu? Beberapa orang mengangkat bahu. Setelah itu, Luo Feihong menjawab, saya tidak tahu detailnya, tetapi itu dapat dengan mudah membunuh orang di atas alam Grandmaster tingkat ke-7. Udara dingin. Ini baru sebulan. Luo Feiyu merasa kulit kepalanya sedikit mah-teh rasa. Apakah orang ini monster? Siapa bilang tidak? Tidak jauh di belakang kerumunan. Banzi, Hibiscus, dan Xiao Wuhen juga memasuki gerbang halaman suci abadi fana. Apakah itu teman majikan? Banzi melirik ke arah Yin Fengqi, Liang Mingtian, Yun Yanxiu dan yang lainnya. Mujin mengangguk, ya, tapi kenapa kamu tidak melihat tuannya? Begitu. Kedua wanita itu selesai berbicara, Xiao Wuhen, yang berjalan di tengah berbicara. Selamat, Anda telah memasuki halaman suci abadi fana. Tuan, mata kedua wanita itu berbinar. Jelas sekali, pikiran Xiao Nunu memasuki Xiao Wuhen. Sebagai boneka mahiat badan Dharma, Xiao Nunu, pikiran spiritual Xiao Nunu dapat memasuki Xiao Wuhen kapan saja dan di mana saja. Sampai batas tertentu, itu adalah tiruan dari Xiao Nunu. Xiao Wuhen melanjutkan, kamu bergerak 5 mil ke barat daya, aku akan menunggumu di sini. Di tengah jalan, Mujin mengangguk. Sesaat kemudian, puncak terpencil dan tidak berpenghuni. Xiao Nunu berdiri sendirian di tepi tebing curam. Lalu, langkah kaki mendekat. Tuan, di tengah jalan, Hibiscus mendatangi Xiao Nunu. Xiao Wuhen, yang berubah dari boneka mahiat badan Dharma mengikuti di belakang. Xiao Nunu memandang mereka berdua, saya lupa bahwa hari ini adalah tanggal penilaian kedua Anda. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Banzi tersenyum dan berkata, bukankah karena tuannya sedang sibuk? Dan yang kedua penilaiannya tidak terlalu sulit, jadi saya tidak memberitahu Anda sebelumnya. Apakah penilaiannya mudah? Xiao Nunu bertanya. Ya, Mujin juga mengangguk. Dikatakan bahwa pejabat senior Akademi Suci Abadi Fana telah melonggarkan beberapa standar. Oke, ini tidak buruk. Mereka berdua dan berkata, tidak ada yang curiga, kan? Hanya saja boneka mahiat ini sangat istimewa, mampu menyelaraskan kekuatan tempur Xiao Nunu. Seberapa kuat Xiao Nunu, seberapa kuat kekuatan tempurnya. Banzi menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Tuan, saya bisa menyamarkannya dengan baik. Xiao Nunu tersenyum tipis, itu bagus. Sebenarnya, meskipun ketahuan, itu tidak masalah jenis orang di Akademi Suci Fanxian. Ada terlalu banyak orang. Sebuah boneka mahiat badan Dharma tidak akan menarik perhatian para petinggi Akademi Suci. Mujin berkata, Tuan, karena kami telah memasuki halaman suci abadi fana, Anda dapat mengambilnya kembali untuk sementara. Banzi juga mengangguk, ya, akan lebih mudah bagi kami untuk menemukan Anda setelah memasuki halaman suci abadi fana. Banyak. Selama ini, jenazah Dharmakaya ini tinggal bersama kedua wanita tersebut, pada dasarnya untuk menyampaikan pesan. Selain itu, tidak ada kegunaan lain. Akan sangat menyia-nyiakan kekuatan tempur yang begitu kuat jika hanya berada di sisi kedua wanita itu. Bagaimanapun juga, kekuatan boneka mahiat badan Dharma disinkronkan dengan badan Xiao Nunu. Pada level tertentu, Xiao Nunu dapat mencapai 2 lawan 1. Xiao Nunu tidak menolak. Oke, biarkan aku mengambilnya kembali dulu. Segera, Xiao Nunu melambaikan tangannya, cahaya putih menyala, dan Xiao Wuhen menghilang dari tempatnya. Tuan, saya mendengar bahwa perang pengadilan suci akan segera dimulai. Kata Banzi. Ya, Xiao Nunu menegaskan,
dan pada saat yang sama matanya beralih ke area tengah halaman suci abadi fana. Berdiri di sini, Anda dapat melihat Battlefield Gate yang spektakuler dari kejauhan. Itu tergantung di antara dua pilar batu besar yang menopang langit, seperti pintu surgawi misterius yang menunggu untuk dibuka. 10 hari lagi. Setelah setengah kertas dan Mujin bertemu, Xiao Nunu mengambil kembali boneka Mahyat Badan Dharma, dan meninggalkan 5 juta perintah suci kepada kedua wanita itu untuk latihan. Pada awalnya, kedua wanita itu menolak untuk menerimanya, tetapi baru setelah Xiao Nunu memberitahu mereka bahwa dia memiliki lebih dari 80 juta yuan perintah suci, dia menerimanya. Setelah bertemu kedua wanita itu, Xiao Nunu tidak segera kembali ke Yunchi Tianfu. Sebaliknya, dia datang ke Yipinlou, tempat Aqian berada. Yipinlou. Xiao Nunu berjalan masuk ke tempat para siswa Akademi Suci Fanxian bertukar sumber daya dengan mudah. Saat peristiwa puncak, Perang Pengadilan Suci, semakin dekat, banyak mahasiswa yang datang untuk menukar sumber daya pelatihan. Beberapa lantai di dalamnya dipenuhi orang. Maaf, apakah kamu sudah menunggu lama? Ada terlalu banyak orang hari ini. Setengah jam kemudian, Aqian mendatangi Xiao Nunu. Dia sangat sibuk hari ini hingga dia berkeringat banyak dan bahkan tidak punya waktu untuk minum air. Tidak apa-apa. Xiao Nunu tersenyum tipis, dan dia berkata kepada Aqian, "Aku ingin menukar sesuatu." "Ah." Qian menjawab, "Sumber daya relatif langka sekarang, dan kamu mungkin belum mendapatkan apa yang kamu inginkan." Berkata, "Tidak apa-apa, tukar saja sebanyak yang kamu bisa." "Berapa banyak?" Aqian mengangguk, "Oke, aku akan memberimu sebanyak mungkin." "Oke." Setelah beberapa saat, Xiao Nunu menghabiskan hampir 10 juta perintah suci dan menggunakan semua sumber daya. "Saya membeli sebanyak yang saya bisa. Ada ramuan, jimat, cairan spiritual, dan alat peraga lainnya." Setelah bertukar perbekalan, Xiao Nunu kembali ke Yunchi Tianfu. Kedatangan Yun Yanxiu dan Luo Feiyu menambah sedikit kegembiraan pada Yunchi Tianfu. Xiao Nunu membagikan beberapa jamu materi kepada semua orang. Bagaimanapun, Xiao Nunu sekarang memegang perintah suci senilai 70 hingga 80 juta yuan. Dibandingkan yang lain, Hao tidak manusiawi. Akhirnya, Xiao Nunu memasuki ruang rahasia sendirian. Masih ada 10 hari lagi. Kita harus meningkatkan kekuatan kita sebanyak mungkin. Xiao Nunu duduk di meja latihan di ruang rahasia. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan jamu dan meminumnya. Jamu ini dinamakan jamu roh hidup, yang dapat mengaktifkan sisa tenaga dalam badan dan mempercepat kecepatan pemurnian dan penyerapan. Begitu Xiao Nunu meminum jamu roh hidup, dia tiba-tiba merasakan energi di badannya mulai aktif. Segera setelah itu, cahaya merah muncul di mata Xiao Nunu, dan pada saat yang sama, energi darah misterius dilepaskan dari badan Xiao Nunu. Xiao Nunu bergumam, "Ini adalah kekuatan yang ditinggalkan Nan Lian padaku. Mari kita lihat apakah aku bisa menyerapnya dulu." Malam itu, kekuatan badan iblis bawaan Nan Lian tidak seimbang, dan dia harus menghadapinya. Dengan itu, sebagian kekuatan ditransfer ke badan Xiao Nunu. Xiao Nunu menyempurnakan sebagian, tetapi masih ada sebagian yang tersisa di badannya. Jika bagian dari kekuatan badan iblis bawaan ini tidak ditangani, akan sulit bagi Xiao Nunu untuk mendapatkan kekuatan spiritual lainnya. Bas. Xiao Nunu langsung mengaktifkan teknik badan hegemon pancer, dan sisa kekuatan di badannya mulai menyebar ke seluruh bagian badan Xiao Nunu. Kekuatan spiritual merah mengikuti meridian utama Xiao Nunu dan berkumpul menuju pusat dantian. Waktu berlalu hari demi hari. Dan tanggal Perang Pengadilan Suci semakin dekat. Xiao Nunu tidak pernah meninggalkan ruang rahasia. Tiba-tiba, ketika waktunya tiba di hari ke-9, gelombang energi yang sangat kuat terjadi di dantian Xiao Nunu. Lokasi dantian bersinar. Yuan Dan, yang melambangkan simbol alam Grandmaster muncul dengan jelas. Yuan Dan itu seukuran mata naga, jernih, dan mengandung energi spiritual yang sangat besar di dalamnya. Bas. Tiba-tiba, Yuan Dan mempercepat. Klik. Sebuah suara kecil terdengar di ruang rahasia, dan tiba-tiba, Yuan Dan milik Xiao Nunu tiba-tiba membuat garis halus. Di dalam garis itu, cahaya keemasan menyembur keluar. Dalam sekejap,
Kekuatan yang melampaui alam Grandmaster tingkat 9 melonjak keluar dari badan Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu tiba-tiba terbuka, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kekuatan spiritual menembus batas, dan Yuan dan berubah dari dalam keluar. Ini adalah kondisi tertinggi dari Master. Alam Grandmaster alam ekstrim. Sebuah alam di atas alam Grandmaster tingkat ke-9. Ini juga merupakan ambang batas yang menghubungkan alam kekaisaran. Dalam keadaan ekstrim Grandmaster, kekuatan spiritualnya sendiri menembus batas, dan kekuatan yang kuat berubah dari dalam keluar. Kapanpun kekuatan dalam badan melebihi batas, Yuan dan akan berubah, dan akan ada sebuah garis tambahan di atasnya. Seluruh prosesnya seperti keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Setelah putaran ke-9, itu akan menjadi alam kekaisaran. Bas. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan transformasi Yuan dan di badannya. Pola di atasnya sangat luar biasa. Seperti naga bertanduk emas yang mempesona, setiap sinar cahaya yang dipancarkannya sangatlah menyilaukan. Berubah menjadi kondisi master tertinggi. Wajah Xiao Nunu berseri-seri dengan gembira. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan badan iblis bawaan Nan Lian akan begitu kuat. Dia tidak hanya melompat ke 3 alam kecil dalam satu malam, tapi sekarang dia bahkan telah menembus alam Grandmaster. Tentu saja, jika Xiao Nunu mengetahui tentang badan iblis bawaan, tidak akan ada keraguan seperti itu. Sejak zaman kuno, mereka yang memiliki badan iblis bawaan telah berada di atas semua iblis, dan dikenal sebagai satu iblis sepanjang zaman. Jumlah kekuatan yang diberikan Nan Lian kepada Xiao Nunu sungguh luar biasa. Namun, jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, monster sebenarnya adalah teknik hegemoni pancer. Mustahil bagi orang biasa untuk menyerap dan memurnikan kekuatan yang mengandung sifat iblis yang kuat. Begitu kekuatan iblis menyerang badan, pikiran iblis pasti akan muncul, dan bahkan seseorang bisa kehilangan akal sehatnya. Namun Xiao Nunu hanya menggunakan bantuan teknik badan hegemon pancer untuk mencerna sisa tenaga di badannya. Sebuah transformasi menuju kondisi master tertinggi. Pada saat ini, Xiao Nunu setara dengan melangkah ke alam kaisar dengan satu kaki. Segera, Xiao Nunu terus menggunakan kekuatan di badannya untuk menstabilkan fondasinya. Hanya dalam beberapa hari, dia langsung melompat dari alam Grandmaster tingkat 6 ke alam Grandmaster tingkat pertama. Jika ini disebarkan, pasti akan menimbulkan sensasi yang sangat besar. Melihat seluruh Akademi Suci Abadi Fana, hanya siswa di tingkat atas piramida yang telah mencapai tingkat master tertinggi. Dalam perang pengadilan suci berikutnya, Xiao Nunu semakin percaya diri. Keesokan harinya, area pusat dari biara Abadi Fana. Di bawah gerbang medan perang, para jenius berkumpul, situasinya sebuah peluang. Mata banyak orang menatap penuh harap ke pintu bundar raksasa yang kosong. Ini hari ke-10, apakah gerbang ke medan perang akan segera dibuka? Aku sangat gugup. Ini pertama kalinya aku berpartisipasi dalam perang pengadilan suci. Pengadilan suci. Saya belum pernah berpartisipasi dalam perang pengadilan suci. Kali ini, saya ingin membunuh semua orang. Saya ingin mendominasi dunia. Bah, kamu mengucapkan idiom seperti itu, apakah kamu mencoba untuk mendapatkan sarjana nomor 1? Para jenius tingkat Tianxuan dan tingkat Tianxu itu belum muncul. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara omong kosong di sini? Tidak peduli kekuatanmu, tidak masalah. Oke atau tidak, momentumnya tidak boleh hilang dulu. Hah, itu tergantung penampilanmu. Tiba-tiba, guntur menerobos. Awan di langit. Perasaan hati semua orang tiba-tiba menegang. Segera setelah itu, angin bertiup kencang, dan awan menutupi kepala semua orang seperti lautan badai. Bas. Segera, sepotiong kulit binatang berwarna merah dengan panjang dan lebar lebih dari 100 meter digantung di kehampaan. Hoa, hoa, hoa. Satu demi satu, sosok dengan aura kuat jatuh dari langit dan mendarat di kulit binatang berwarna merah. Hati semua orang tergerak. Ini dia datang, ini dia datang. Ini dia yang membuka gerbang ke medan perang. Aku sangat bersemangat. Kakiku gemetar. Tunggu, adikku, kamu bisa menang bahkan jika kamu terlihat seperti ini. Tidak, pada kulit binatang berwarna merah. Mereka adalah sekelompok tokoh tingkat tinggi di Akademi Suci Abadi Fana.
Master seperti Fan Yuan, Lu Jin, Wu Lai, dan Ning Yu termasuk di antara mereka. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Lelaki tua itu memiliki sikap yang luar biasa dan matanya yang tajam. Meski janggut dan rambutnya telah memutih, energi dan semangatnya luar biasa. Itu Penatua Jin Feng. Yah, dia adalah penatua dari pengadilan suci abadi fana kita. Dia telah bertanggung jawab atas beberapa perang pengadilan suci. Pria tua berjubah putih bernama Jin Feng melirik ke medan perang. Ada banyak siswa di bawah gerbang. Dia segera berkata, gerbang menuju medan perang akan segera dibuka. Tolong, bersiaplah. Kemudian, Jin Feng melambaikan lengan bajunya, dan sinar cahaya keemasan keluar dari telapak tangannya. Hus, hus, hus. Lampu emas ini lebih dari selusin kupu-kupu terbang. Mereka menggambar serangkaian kurva indah, dan kemudian bergegas menuju gerbang medan perang. Bang, bang, bang. Lebih dari selusin kupu-kupu emas menghantam gerbang medan perang melingkar satu demi satu, gelombang cahaya melonjak dan bayangan berhamburan. Semua kupu-kupu emas berubah menjadi rune kuno yang megah dalam sekejap. Bas-bas. Rune itu bersinar terang, seperti nyala api, dengan cepat menutupi seluruh pintu melingkar raksasa. Mata semua orang menjadi panas. Gerbang medan perang yang berdiameter 1000 meter ini berdiri di tengah dua pilar batu yang tingginya ribuan kaki. Saat ini, pintu raksasa itu terbakar, seolah-olah basah kuyup oleh api. Penatua Jin Feng mengatupkan kedua telapak tangannya dan membentuk segel dengan 10 jarinya, dan kemudian mengeluarkan. Gerbang menuju medan perang. Buka. Suara api menyulut api peperangan di antara seluruh siswa di akademi. Dengan suara, itu menyaksikan awal dari peristiwa paling puncak dari Akademi Suci Abadi Fana. Segera, di bawah tatapan gugup sepasang mata, pintu bundar raksasa, seperti pelat dharma kuno, perlahan berputar. Dan selama rotasi, tanda cahaya retak di tengah pintu raksasa. Cahaya menyilaukan memancar dari dalam. Tanda cahaya semakin besar, dan gerbang medan perang secara bertahap terbuka dengan mantap. Pada saat ini, seluruh halaman suci abadi fana bergetar. Di puncak raksasa di segala arah, di istana, di platform awan, atau di ruang rahasia. Sepasang mata dingin dan luar biasa terbuka di berbagai area pengadilan suci abadi fana. Di setiap pasang mata, ada niat bertarung yang membara. Apakah perang pengadilan suci akhirnya tiba? Seorang sosok muda memandang ke depan ke puncak raksasa yang menjulang tinggi. Di sebuah istana mewah tertentu, sesosok badan kurus naik ke langit. Aku sudah lama menunggu hari ini. Dan di platform awan yang bisa menjangkau bintang-bintang, sosok seperti bulan terang muncul tangannya dan melambai. Kekuatan spiritual yang agung melonjak ke langit seperti lautan badai. Hanya ada satu dewa perang di halaman suci abadi fana. Kemegahan dan keadaan, peristiwa besar yang unik dan terkemuka di halaman suci abadi fana. Puncak, peristiwa puncak yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang jenius. Di Akademi Suci Abadi Fana, pertarungan untuk mendapatkan peringkat bahkan lebih merupakan pertarungan untuk menjadi dewa. Pertemuan badai yang sebenarnya, pertemuan naga dan harimau yang sebenarnya, akan memulai perang. Yunqi Tianfu, Yin Fengqi, Yan Ying, Yin Zulian, Liang Ningtian, Luo Feihong, Yun Nianxiu dan Luo Feiyu yang baru saja tiba semuanya siap. Pada saat yang sama, pintu ruang rahasia dibuka oleh aliran udara yang kuat. Xiao Nunu menginjak debu dengan kedua kakinya, dia berjalan keluar dari ruang rahasia dengan mantap. Sebuah peristiwa besar tertinggi dari Akademi Suci Abadi Fana. Puncaknya, jangan lewatkan acara puncaknya. Halaman Suci Abadi Fana mengantarkan momen paling sensasional. Dibukanya gerbang medan perang secara langsung memicu pesta yang menggemparkan dunia ini. Dalam kehampaan, Penatua Jin Feng dan sekelompok master dari Akademi Suci Abadi Fana menatap ke pintu medan perang yang terbuka. Pintu bundar raksasa dengan diameter 1000 meter digantung di atas kepala semua orang, seperti bulan dewa yang terang. Semua orang bersemangat di dalam hati mereka. Penatua Jin Feng melambaikan tangannya dan mengumumkan dengan keras. Gerbang menuju medan perang telah dibuka, dan perang di pengadilan suci telah dimulai. Semuanya, silakan masuk ke medan perang. Setelah itu, seseorang bertanya,
Penatua Jin Feng, tidakkah Anda memberitahu saya aturan perangnya? Penatua Jin Feng menjawab, Anda akan mengetahui aturan perang setelah Anda memasuki lapangan. Keluar, semua orang tidak lagi ragu-ragu. Lalu tunggu apa lagi? Serang. Aku ingin menjadi dewa perang terkuat di Akademi Suci Abadi Fana. Hah, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Ayo pergi. Dalam sekejap, sosok suara Tao terbang ke udara satu demi satu, langsung menuju gerbang medan perang. Dilihat dari kejauhan, semua orang seperti segerombolan ikan yang terbang di atas gerbang naga, sungguh spektakuler. Laoli, ayolah. Di alun-alun di bawah, Ouyang Long mengepalkan tangannya dengan ekspresi bersemangat. Li Yi di sebelahnya menjawab, sama untukmu. Pihak lain bertanya, mengapa kakak tertua belum datang? Li Yi berkata, tidak perlu menunggu kakak tertua, kita belum berada di level yang sama. Benar, kalau begitu ayo naik dulu. Di sisi lain, Su Qiao berkata dengan suara yang dalam, saudari junior Ender Spirit, jika kita bertemu di medan perang, kita harus jangan menahan diri. Hahaha, itu wajar. Ro Ender menjawab sambil tersenyum, kamu tidak bisa membiarkanku. Su Qiao mengangguk, kita telah melalui hidup dan mati, tapi kita belum menghadapinya sebagai lawan. Jika kamu melihatku, kamu harus melakukan yang terbaik. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Melihat semakin banyak orang berdatangan ke gerbang medan perang, ekspresi Fan Yuan, Lu Jin, Ning Yu dan lainnya di kehampaan juga tersentuh. Aku sangat menantikannya. Aku tidak tahu siapa yang akan memenangkan gelar dewa, kata Lu Jin dalam hati. Ning Yu menjawab, para jenius di tingkat Tiansu dan tingkat Tiansuan memiliki peluang besar. Fan Yuan berkata, saya menantikan penampilan seseorang. Oh, Lu Jin memandang pihak lain dengan bingung. Ning Yu berkata, orang yang Anda sebutkan ada di sini. Di alun-alun di bawah, Xiao Nunu, Yin Fengqi, Liang Mingtian, Yan Ying, Yin Zulian dan orang lainnya tiba di sini. Sungguh spektakuler. Yin Fengqi menunjuk ke gerbang medan perang berdiameter 1000 meter dan berseru, saya ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Saya tidak sabar. Ayo pergi jika kita tidak sabar. Mata Luo Feihong melonjak karena semangat juang. Ayo pergi. Segera, Yin Fengqi, Liang Mingtian, Yun Nianxiu dan yang lainnya segera melompat dan langsung menuju ke gerbang. Xiao Nunu tidak segera bergerak. Dia berbalik ke samping dan melihat ke arah Yanying di sebelahnya. Apakah kamu ingin berpartisipasi? Yanying menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Meskipun Yanying jauh lebih ceria dibandingkan saat dia berada di Donghuang, dia hanya terbatas pada orang yang dia kenal. Di hadapan orang luar, dia masih tergolong pemalu. Terutama pemandangan yang sangat besar. Kemudian, Yanying berkata kepada Xiao Nunu, jangan khawatirkan aku akan menjaga diriku sendiri. Ayo. Setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya dan membuat isyarat kemenangan dengan tangan gunting. Xiao Nunu sedikit geli, baiklah, kalau begitu aku tidak akan mempedulikanmu untuk saat ini. Yanying mengangguk berulang kali, cepat pergi. Ya segera, Xiao Nunu bergerak dan berubah menjadi cahaya dan bayangan keemasan dan melesat ke gerbang medan perang. Melihat Xiao Nunu, Yin Fengqi, Yin Zulian dan lainnya memasuki medan perang satu demi satu, Yanying hanya bisa menghela nafas. Dia menatap monster biru yang berjongkok di sampingnya. Monster biru itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Yanying, dan dia menajamkan telinganya untuk mengungkapkan kenyamanan. Apa yang kamu lakukan di sini? Saat ini, suara wanita yang familiar terdengar di telinga Yanying. Yanying berbalik dan melihat, matanya berbinar, kenapa kamu belum masuk? Orang yang datang tidak lain adalah Ye Suhe. Ye Suhe menjawab, aku akan masuk. Apa yang salah jika aku melihatmu sendirian di sini? Apakah kamu takut? Yanying tidak menyangkalnya, dia mengangguk lemah. Ye Suhe berkata, apa yang kamu takutkan? Apa bedanya jika kamu mencobanya? Bagaimana jika potensimu terungkap? Yanying tersenyum canggung, bagaimana saya bisa memiliki potensi? Di seluruh Akademi Suci Abadi Fana, saya harus melakukannya jadilah orang yang paling kuat dalam pertempuran. Yang terakhir adalah Zhan Wuza. Ye Suhe tersenyum, itu belum tentu benar. Ayo pergi. Percayalah, kamu pasti bukan Zhan Wuza. Satu lagi dalam kehampaan.
Seolah melewati lapisan tipis tirai air, riak terus terbentuk di permukaan gerbang medan perang. Hoa! Saat Xiao Nunu melangkah ke gerbang medan perang, dia memasuki platform awan udara. Platform cloud berbentuk lingkaran dan dikelilingi oleh tebing curam. Dan Xiao Nunu adalah satu-satunya orang di platform cloud besar itu. Semua orang sudah pergi. Xiao Nunu melihat sekeliling. Memang hanya dia adalah satu-satunya. Tiba-tiba, lingkaran sihir yang spektakuler tiba-tiba muncul di bawah kaki Xiao Nunu. Segera setelah itu, 4 gerbang batu yang menjulang tinggi perlahan muncul di depan Xiao Nunu. Keempat gerbang batu semuanya tertutup. Mereka berdiri di depan Xiao Nunu, berbaris, memancarkan suasana misterius. Silakan pilih zona perang. Tiba-tiba, suara keras terdengar di telinga Xiao Nunu. Tidak ada emosi dalam suara ini, seolah-olah datang dari langit. Jejak keterkejutan muncul di mata Xiao Nunu. Zona perang. Ya, ada 4 zona perang di depanmu yang bisa kamu pilih, yaitu zona perang Qinglong, zona perang Macan Putih, zona perang Suzaku, zona perang Xuanwu. Hah, Xiao Nunu mendengar kode nama dari 4 zona perang ini. Mau tak mau aku merasakan semangat juang yang tak terlihat. Tepat ketika perintahnya berbunyi, 4 gerbang batu di depan Xiao Nunu menyala pada saat yang sama. Di gerbang batu pertama, bayangan naga Qian tiba-tiba muncul. Di gerbang batu kedua, sosok putih muncul gerbang batu ketiga. Api merah menyala, dan bayangan binatang buas yang diselimuti api muncul. Dan di gerbang batu keempat, ada kura-kura dan ular yang sangat ganias dan mendominasi. Pengingat, zona pertempuran telah dipilih dan tidak dapat diubah. Suara nyaring itu berlanjut. Sudut mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Tatapannya menyapu 4 gerbang batu di depannya, lalu menunjuk ke gerbang batu kedua. Aku memilih zona perang Macan Putih. Saat Xiao Nunu menyelesaikan kata-katanya, gerbang batu kedua mengirimkan gelombang energi yang kuat. Segera setelah itu, cahaya putih terang keluar dari pintu batu. Saat pola harimau putih di gerbang batu bersinar, gerbang batu kedua terbuka. Silakan masuk ke zona perang Macan Putih. Perang Pengadilan Suci, 4 zona perang. Zona perang Macan Putih. Xiao Nunu memilih zona perang Macan Putih, yang terletak di zona perang kedua, dan melihat pola harimau putih, seperti cahaya ilahi yang mekar penuh. 3 gerbang batu lainnya dengan cepat tenggelam. Xiao Nunu berjalan langsung ke gerbang batu kedua tanpa ragu-ragu. Detik berikutnya, badai putih tiba-tiba menyelimuti Xiao Nunu. Tepat di depan Xiao Nunu, susunan teleportasi muncul lagi. Arai teleportasi sedang beroperasi. Lingkaran cahaya putih mengalir di tanah. Di atas susunan teleportasi ada seberkas cahaya. Segera setelah itu, suara pengingat yang keras terdengar lagi di telinga Xiao Nunu. Kita akan memasuki medan perang. Pertarungan ini adalah pertarungan tim. Dengan rekan satu timmu dan dirimu sendiri, kita memiliki total 6 orang. Xiao Nunu sedikit terkejut. Dia bertanya, mengapa pertarungan tim? Tidak bisakah aku bertarung secara individu? Suara keras itu menjawab, pertempuran individu akan dimulai dalam 3 hari, yaitu setelah pertarungan tim berakhir. 3 hari kemudian. Dengan kata lain, pertarungan tim akan dimulai selama 3 hari berturut-turut. Pihak lain melanjutkan, perang pengadilan suci bukan hanya pertarungan peringkat, tetapi juga pertarungan untuk menjadi dewa. Jika Anda ingin menjadi pemimpin pengadilan suci abadi fana, selain kemampuan pribadi yang kuat, Anda juga harus memiliki metode tata letak yang luar biasa. Arti pertarungan tim adalah untuk melihat apakah kamu dapat memimpin tim menuju kemenangan. Itu dia. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, ini adalah acara puncak dari Akademi Suci Abadi Fana. Tidak peduli apa aturan acaranya, ikuti saja. Saya percaya itu sama untuk semua orang. Bagaimana dengan aturan promosi dan aturan eliminasi? Xiao Nunu bertanya. Sebuah suara nyaring menjawab, setiap 3 jam, sekelompok kontestan dengan rekor terendah akan tersingkir. Xiao Nunu mengangkat alisnya. Dengan kekuatannya sendiri, dia seharusnya tidak berada di urutan terbawah. Namun hal itu tetap perlu ditanggapi dengan serius. Bagaimanapun, pengadilan suci abadi fana adalah macan berjongkok, naga tersembunyi, dan semua jenius dan pelaku kejahatan tidak akan absen dari pertempuran pengadilan suci ini. Saya mengerti. Aturannya sangat sederhana. Secara umum,
Cobalah untuk menang dan jangan kalah. Tentu saja kalah dalam beberapa game sesekali bukanlah masalah besar, selama rekornya tidak berada di posisi terbawah. Ada pertanyaan lagi. Suara keras itu terdengar di telinga Xiao Nunu dari segala arah. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada lagi untuk saat ini. Oke, kalau begitu aku umumkan bahwa pertempuran pertama perang pengadilan sucimu akan dimulai. Segera setelah diaktifkan, susunan teleportasi terletak tepat di depan Xiao Nunu melepaskan fluktuasi energi yang kuat. Xiao Nunu juga segera masuk ke dalam susunan teleportasi. Saat Xiao Nunu melangkah ke dalamnya, lingkaran cahaya putih melonjak ke langit. Hanya dalam beberapa detik, Xiao Nunu dipindahkan ke medan perang pertamanya. Ini adalah kota yang lebih tua. Kota ini tenang dan jalanannya bersih. Di kedua sisinya terdapat rumah-rumah rapi dan restoran antik. Namun di bawah suasana damai ini, ada niat membunuh yang tersembunyi. Sesaat sebelum Xiao Nunu tiba di sini, detik berikutnya. Hoa, hoa, hoa. 5 sinar cahaya putih jatuh dari langit berturut-turut dan mendarat tidak jauh dari Xiao Nunu. Ada 6 orang di tim Xiao Nunu. Dengan kata lain, total ada 5 rekan satu tim. Kelima sosok tersebut adalah 4 laki-laki dan 1 perempuan. Ini dia, memasuki medan perang. Dalam pertempuran pertama, kita harus memulai dengan baik. Saudari muda Li Yiking, sungguh suatu kebetulan. Saudara senior Han Gui, kita sebenarnya adalah rekan satu tim, kita harus bekerja sama dengan baik sekarang. Itu pasti. Wanita bernama Li Yiking, itu mengenakan rok kasa berwarna hijau muda, dengan aksesoris rambut yang segar dan elegan di kepalanya. Matanya cerah, dan alisnya ramping, memberikan perasaan hidup dan cerah kepada orang-orang. Saat ini, Li Yiking melihat orang lain. Kakak senior Xiang Xiaoyun, wow, bukan. Betapa beruntungnya kamu. Kakak senior Xiang Xiaoyun juga ada di sini. Han Gui mengikuti Li Yiking untuk melihat seorang pria berbaju putih berdiri di belakang. Mata 2 orang lainnya juga berbinar. Ini benar-benar kakak senior Xiang Xiaoyun, hahaha, game pertama ini solid. Yah, kakak senior Xiang Xiaoyun adalah salah satu dari 3 jenius teratas di level Tianji, dan tingkat kultivasinya bahkan telah mencapai level Grandmaster. Di tingkat ke-9, saya harus mengatakan bahwa keberuntungan kita memang bagus. Beberapa orang merasa seperti sedang berpelukan. Xiang Xiaoyun tidak memiliki banyak ekspresi pada ekspresi bersemangat dari keempat orang itu. Kemudian, dia berkata dengan ringan, apakah kamu ingin menang? Li Yiking dan Han Gui mengangguk tanpa sadar. Xiang Xiaoyun mensibir, kalau begitu cobalah yang terbaik untuk menyenangkanku. Berperilaku baik, dan aku akan membantumu memenangkan pertempuran ini dengan mudah. Segera seseorang menjawab, Saudara Xiang, kami semua mendengarkan Anda. Benar, kami semua mematuhi instruksi Anda, Saudara Xiang. Melihat seseorang berbicara, Li Yiking dan Han Gui saling memandang, dan segera berbalik ke arahnya. Dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada Xiaoyun. Saudara Xiang, kami akan melakukan yang terbaik. Xiao Nunu, yang tidak jauh dari sana, melihat pemandangan ini di matanya dan menganggapnya agak lucu. Saat ini, Li Yiking melanjutkan, seharusnya ada rekan satu tim lagi. Kemudian, dia melihat Xiao Nunu berdiri dalam posisi yang relatif jauh. Adik laki-laki ini sepertinya agak asing. Siapa namamu? Xiao Nunu mengangguk dengan sopan, tapi sebelum dia bisa menjawab, dia berbicara langsung kepada Xiang Xiaoyun. Tidak perlu tahu terlalu banyak. Pertempuran ini akan segera berakhir. Xiang Xiaoyun menginjak debu dengan kakinya, membawa angin saat dia berjalan, dan aura kuat dari alam Grandmaster tingkat 9 melonjak seperti air pasang. Merasakan aura Xiang Xiaoyun, kepercayaan diri semua orang segera meningkat. Semua orang segera mengikuti. Li Yiking segera mengangguk pada Xiao Nunu dan tidak bertanya lagi. Jelas sekali, tidak satu pun dari 5 orang di sini yang mengenal Xiao Nunu. Selain itu, Xiao Nunu mengenakan token mahasiswa, tingkat Tianquan, sehingga tidak menarik banyak perhatian semua orang. Kota yang tenang, tidak ada seorang pun di sekitar. Tim beranggotakan 6 orang yang dipimpin oleh Xiang Xiaoyun secara bertahap memasuki pusat kota. Sejauh ini musuh belum muncul. Kakak senior Xiang, apakah kamu ingin aku mencari tahu? Han Gui bertanya. Tidak perlu.
Siang Xiaoyun sangat percaya diri, kami hanya menunggu dengan tenang sampai mereka muncul. Han Gui mengangguk, iya. Saat ini, mata Li Yiking berbinar. Segera ada fluktuasi spiritual. Yiking pindah dan masuk ke sebuah restoran berlantai 3 di jalan. Beberapa orang melihat ke restoran itu. Setelah beberapa saat, Li Yiking kembali. Lihat barang bagus apa yang kutemukan. Senyuman muncul di wajah Li Yiking, dia berjalan di depan beberapa orang, merentangkan tangannya, dan beberapa jimat berpendar muncul di tangannya. Salah satu dari mereka bertanya, mantra. Ya, ada yang merupakan jimat serangan, dan ada pula yang merupakan jimat pertahanan. Li Yiking tersenyum. Han Gui berkata, dikatakan bahwa setiap medan perang memiliki sumber daya untuk diperoleh. Ya, Li Yiking mengangguk. Semakin tinggi level medan perang, semakin kaya sumber dayanya. Kilat keemasan menyambar. Terjadi ledukan di langit, dan segera setelah itu, hujan mulai turun. Namun hujan ini bukanlah hujan biasa, melainkan hujan emas. Lihat, itu Lingyu Liquid. Seru seseorang. Cairan hujan spiritual ini dapat mempercepat latihan Anda, memperkuat badan Anda, dan meningkatkan kekuatan fisik Anda. Kumpulkan dengan cepat. Hahaha, aku tidak menyangka ini adalah medan perang pertama di mana kamu bisa mendapatkan sesuatu yang berharga seperti cairan hujan spiritual. Pantas saja tidak ada yang mau melewatkan perang pengadilan suci. Tanpa ragu-ragu, Li Yiking dan Han Gui yang lainnya naik untuk mengambil cairan hujan roh emas. Seseorang menunjukkan mangkuk batu giok. Seseorang mengeluarkan botol kaca transparan. Orang lain mengeluarkan alat yang mirip dengan tas brokat juga sedikit terkejut dengan ini. Saya tidak menyangka bisa memanen sumber daya budidaya di putaran pertama kompetisi. Segera, Xiao Nunu pun bergabung dengan tim pengumpul, Spiritual Rain Liquid. Tetesan hujan emas datang secara tak terduga dan pergi dengan cepat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tetesan hujan emas selesai jatuh, dan yang tertinggal hanyalah air hujan biasa. Apakah hilang? Saya hanya mengumpulkan selusin tetes. Seseorang melihat mangkuk batu giok di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya menerima sebanyak ini. Orang lain mengguncang botol kaca di tangannya, seolah dia masih belum selesai. Li Yiking tersenyum dan berkata, Spirit Rain Liquid adalah hal yang langka. Senang rasanya bisa mendapatkan jumlah yang begitu kecil. Han Gui juga menindaklanjuti dan berkata, ya, hanya satu tetes Spirit Rain Liquid harganya ratusan ribu perintah suci. Kami ini tawaran yang besar. Namun, sebelum semua orang senang, sebuah suara dingin datang. Cairan Lingyu, beri aku masing-masing setengahnya. Beberapa orang terkejut dan menatap Siang. Xiaoyun, kakak senior Siang. Ketika salah satu dari mereka hendak berbicara, Siang Xiaoyun berkata, apakah kamu ingin memenangkan pertempuran pertama ini? Siapa yang tidak ingin memenangkan pertandingan pertama? Ini adalah awal yang baik. Selama Anda memenangkan pertandingan pertama, semangat Anda akan meningkat pesat. Tanpa ragu-ragu, Han Gui, Li Yiking dan 4 orang lainnya berturut-turut menyumbangkan setengah dari cairan hujan spiritual kepada Siang Xiaoyun. Meskipun hatinya agak enggan, kekuatan Siang Xiaoyun ada di sana. Jika lawannya kuat, Siang Xiaoyun harus melangkah maju dan bertindak sebagai kekuatan utama. Ada orang lain. Setelah Siang Xiaoyun menerima cairan hujan roh dari Han Gui dan Li Yiking, itu tidak berakhir di situ. Semua orang memandang Xiao Nunu tanpa sadar. Saat ini, Xiao Nunu sedang memegang barang penyimpanan yang mirip dengan cangkir air di tangannya. Ada sekitar 15 tetes cairan hujan spiritual emas di dalam cangkir. Namun, Xiao Nunu mengabaikan niat Siang Xiaoyun. Sambil berpikir, benda penyimpanan berbentuk cangkir air itu menghilang dari telapak tangannya. Hah! Siang Xiaoyun sedikit mengernyit, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Ya, Xiao Nunu menjawab dengan tenang, tetapi mengapa aku harus memberimu cairan Lingyu? Han Gui, Li Yiking dan 4 lainnya tercengang. Beraninya pihak lain tidak mematuhi perintah Siang Xiaoyun. Han Gui segera berkata, adik laki-laki, kami baru saja sepakat bahwa kami harus mematuhi instruksi kakak senior Siang. Xiao Nunu menjawab, itu yang kamu setujui, dan aku tidak setuju. Siang Xiaoyun tersenyum dingin, dengan tatapan tajam di matanya. Saudara Siang, jangan marah, saya akan pergi dan membujuknya.
Melihat ini, Li Yiking buru-buru berjalan menuju Xiao Nunu, dan kemudian membujuk dengan suara yang dalam, "Adik laki-laki, saya tahu kamu tidak puas, tapi itu benar. Sebaiknya jangan menyinggung perasaannya." Jelas sekali bahwa Li Yiking ingin membantu membujuk Xiao Nunu. Dia tahu bahwa Xiang Xiaoyun adalah orang yang sangat sulit untuk diajak main-main. Xiao Nunu hanyalah seorang mahasiswa tingkat Tianquan. Dan Xiang Xiaoyun bukan hanya seorang tingkat Tianji, tetapi juga salah satu dari 3 tokoh tingkat Tianji teratas. Dengarkan nasihat kakak senior dan berikan dia setengah dari cairan Lingyu. Tapi pada saat ini, aliran udara yang besar melanda tanpa peringatan apapun. Han Gui tiba-tiba berteriak, "Hati-hati." Begitu dia selesai berbicara, cahaya tombak perak jatuh ke dalam kehampaan. Dengan pukulan yang mengejutkan, cahaya senjata perak jatuh ke tanah seperti bintang 1000 meter. Energi sisa yang mengerikan meleduk ke segala arah, dan bumi meleduk lapis demi lapis, dan pemandangan di sekitarnya hancur. Bang! 6 semua orang mundur. Han Gui, Li Yiking dan 2 lainnya tertangkap basah, dengan darah menetes dari sudut mulut mereka dan kaki mereka tidak stabil. Desir, desir, desir. Kemudian, 6 sosok musuh muncul berturut-turut. Beberapa jatuh di atap, beberapa jatuh di loteng. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah hijau. Pria itu memegang tombak terang di tangannya. Badan senjatanya dikelilingi oleh bintang-bintang, yang sangat megah. Semuanya, "Maafkan aku memukulmu terlalu keras." Pria berjubah hijau itu berkata dengan nada mengejek, matanya sedikit bercanda. Ada juga tanda mahasiswa dengan tulisan, Tianji, tergantung di pinggangnya. Mo Ziye. Ekspresi Han Gui sedikit berubah. Li Yiking dan yang lainnya juga memiliki sedikit ketakutan di wajah mereka. Mo Ziye juga merupakan siswa berprestasi di antara siswa tingkat Tianji. Untungnya, mereka memiliki Xiang Xiaoyun di pihak mereka. Mo Ziye berdiri di atap loteng lantai 3, mengarahkan tombak di tangannya ke arah Xiang Xiaoyun di bawah. "Saudara Xiang, kamu baik-baik saja." Menghadapi intimidasi dan provokasi Mo Ziye, Xiang Xiaoyun tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia menjawab dengan tenang, "Kamu bukan tandinganku." Mo Ziye berkata sambil tersenyum, "Itu benar, dalam artian kekuatan saja. Kakak senior Xiang memang lebih baik dariku, tetapi semua orang di sekitarmu terluka. Jika kita bertarung bersama, kita mungkin tidak akan kalah." Setelah mengatakan ini, mata Mo Ziye berkilat dingin. 5 orang lainnya menunjukkan senjatanya satu demi satu dan melepaskan momentum yang kuat. Han Gui, Li Yiking dan yang lainnya mengabaikan luka mereka dan segera mengambil posisi, bersiap untuk pertempuran. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Xiang Xiaoyun sepertinya tidak memiliki niat untuk bertarung. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan mengangkat tangan lainnya sedikit, "Biarkan kamu memenangkan pertempuran ini." Setelah mendengar ini, ekspresi Han Gui, Li Yiking dan lainnya tiba-tiba berubah. Apa artinya? Apakah Xiang Xiaoyun bahkan tidak menginginkan awal yang baik ini untuk kemenangan pertamanya? "Kakak senior Xiang, apa maksudmu?" Han Gui bingung. Li Yiking juga bertanya, "Saudara Xiang, bukankah kamu berjanji untuk membantu kami memenangkan kemenangan pertama kami?" Alis Xiang Xiaoyun penuh dengan kebanggaan, dan dia berkata, "Saya baru saja mengatakan itu, saya berubah." Punya ide. Beberapa orang tiba-tiba merasa tidak enak. Kemudian, Xiang Xiaoyun menunjuk langsung ke arah Xiao Nunu di sisi lain. Dia tidak memenuhi syarat untuk menang. Dia tidak memenuhi syarat untuk menang. Ucapan Xiang Xiaoyun langsung membuat Xiao Nunu menjadi sasaran kritik publik. Li Yiking juga tiba-tiba mengerti bahwa perilaku Xiao Nunu barusan menyinggung perasaan Xiang Xiaoyun. Sekarang, penargetan Xiang Xiaoyun telah mempengaruhi orang lain. "Kakak senior Xiang, apakah kamu menyerahkan kemenangan ini hanya karena masalah sepele?" Li Yiking bertanya dengan tidak mengerti. Han Gui dan 3 orang lainnya juga setuju. "Ya, kakak senior Xiang, ini adalah pertempuran pertama. Jika kita menyerah seperti ini, itu pasti akan merusak moral. Saudara senior Xiang, tolong, jangan mempengaruhi semua orang karena satu orang." Kata-kata yang bagus untuk mereka berempat. Xiang Xiaoyun tidak peduli. "Tidak masalah." Xiang Xiaoyun menjawab dengan tenang, "Saya mampu kalah hanya dalam satu pertandingan." Baginya,
Apalagi kalah dalam satu pertandingan, bahkan kalah dalam beberapa pertandingan bukanlah masalah besar. Dengan kekuatannya, dia bisa mengejar ketinggalan dengan cepat. Apa yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah menumpahkan semua ketidakpuasannya pada Xiao Nunu. Oh, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan dia. Kegeblekannya lah yang merusak kemenanganmu. Xiang Xiaoyun menunjuk ke arah Xiao Nunu, seolah ingin menghukumnya. Li Yiqing, Han Gui dan 4 orang lainnya memandang Xiao Nunu. Salah satu dari mereka berkata, "Adik laki-laki, tolong segera akui kesalahanmu kepada kakak senior Xiang." Xiang Xiaoyun langsung menjawab, "Sudah terlambat. Jika saya katakan kamu tidak bisa memenangkan pertempuran ini, maka kamu tidak bisa menang." Pemimpinnya, Mo Ziye, mensibir, "Saudara Xiang, apakah kamu mencoba menggebleki dirimu sendiri agar kami bisa lengah dan mengejutkan kami? Kami tidak akan tertipu oleh tipuan tingkat rendah seperti itu. Xiaoyun, apakah perlu? Tidak sulit bagiku untuk menang melawanmu. Itu benar, tapi bagaimana aku bisa meyakinkanmu sepenuhnya? Kamu akan segera diyakinkan." Begitu Xiang Xiaoyun selesai berbicara, lingkaran cahaya putih keperakan bersinar di badannya. Lingkaran cahaya itu muncul dari tanah dan melesat langsung ke langit. Hus! Detik berikutnya, Xiang Xiaoyun menghilang langsung ke medan perang kota kecil ini. Melihat pemandangan di depan mereka, Han Gui, Li Yiqing dan 4 lainnya langsung terdiam. Xiang Xiaoyun benar-benar menyerah. Sepertinya dia benar-benar tidak ingin peduli dengan hidup atau mati kita. Kutu kupret, salah satu dari mereka menatap Xiao Nunu dengan tajam. "Ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, Xiang Xiaoyun akan menyerah." Xiaoyun tidak akan memilih untuk menyerah. Orang lain juga mengungkapkan kemarahannya pada Xiao Nunu. Jangan biarkan aku ketemu kamu di seberang nanti, kalau tidak kamu akan mendapat masalah." Setelah mengatakan itu, mereka berdua pun memilih untuk menyerah dalam pertarungan. 2 lingkaran cahaya putih menyelimuti kedua orang itu dan kemudian naik ke langit. Di pihak Xiao Nunu, sepertinya hanya dia, Han Gui, dan Li Yiqing yang tersisa. Han Gui menatap Xiao Nunu dengan penuh arti, "Sekarang kamu puas. Karena satu orang, semua orang kalah." Segera, Han Gui berkata kepada Li Yiqing, yang tidak jauh, "Ayo pergi. Tinggalkan pertempuran dan pergi." Semua orang mengeluh tentang Xiao Nunu, dan itulah yang diinginkan Xiang Xiaoyun. Li Yiqing tampak ragu-ragu untuk berbicara. Setelah ragu-ragu sebentar, dia masih berkata kepada Xiao Nunu, "Jika kamu menyinggung Xiang Xiaoyun, kamu harus lebih berhati-hati." Xiao Nunu menjawab dengan tenang, "Apakah kamu tidak menyalahkanku?" Li Yiqing menggelengkan kepalanya. "Semua orang punya miliknya ambisimu sendiri, dan kamu tidak ingin berkorban demi Xiang Xiao Yun, tidak ada yang salah dengannya." Setelah itu, Li Yiqing siap meninggalkan medan perang. Tapi saat ini, Xiao Nunu berkata, "Kalau begitu, aku akan memberimu kemenangan." Kedua kata ini tiba-tiba masuk ke telinga Li Yiqing, dan yang terakhir tiba-tiba terkejut. Saat dia selesai berbicara, hoa! Bayangan emas muncul di udara, dan di saat berikutnya, Xiao Nunu menghilang begitu saja. "Apa?" Murid Mo Ziye sedikit gemetar. Sebelum dia sempat bereaksi, sesosok hantu muncul di belakangnya. "Tidak bagus." Mo Ziye melirik dari sudut matanya, lalu tiba-tiba berbalik, melambaikan tombak di tangannya dan menyapu ke arah belakang. Namun, kecepatan Xiao Nunu jelas beberapa tingkat lebih cepat daripada kecepatan Mo Ziye. Mo Ziye baru saja berbalik ketika tinju emas menghantamnya tepat di tengah dadanya. Bang! Dengan serangan yang kuat, Mo Ziye terbang langsung ke bawah, dan gelombang udara kemasan meleduk di udara satu demi satu. Detik berikutnya, Mo Ziye menghantam tanah dengan keras, dan kekuatan sisa yang keras menembus, dan sejumlah besar kerikil berceceran kemana-mana seperti segerombolan ngengat yang ketakutan. Saat ini, mata Li Yiqing membelalak saat dia hendak menyerah dan pergi. 5 orang lainnya di pihak musuh semuanya terkejut. Apa yang terjadi? Mo Ziye berada di alam Grandmaster tingkat 9. Kenapa dia bahkan tidak bisa menahan pukulan Xiao Nunu? Namun, sebelum 5 orang yang tersisa bereaksi karena keterkejutannya, Xiao Nunu menghilang ke udara lagi. 5 suara berat terjalin berturut-turut, disertai dengan 5 garis emas cemerlang. Cahaya dan bayangan melintas di langit dan bumi,
dan 5 musuh yang tersisa tersingkir hampir pada waktu yang bersamaan. Bang! Kelima sosok itu hancur berkeping-keping, dan lubang-lubang besar tercipta dari dinding batu di kedua sisi jalan. Adegan yang tiba-tiba membuat mata Li Yiking terbuka lebih lebar. Dia memandang sosok muda di langit dengan tidak percaya. Bagaimana mahasiswa yang hanya berada di tingkat Tianquan ini bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sebelum Li Yiking pulih, tiba-tiba tanah meleduk, udara melonjak, dan Mo Ziye dengan marah berdiri dari reruntuhan di tanah. Beraninya kamu berpura-pura menjadi babai dan memakan harimau di hadapanku. Mo Ziye memegang tombak di tangannya, dengan bekas darah menggantung di sudut mulutnya, terlihat sedikit malu. Aku ingin kamu menyesalinya sebelum terlambat. Dengan teriakan keras, Mo Ziye dipenuhi dengan niat membunuh. Bersama dengan garis-garis kekuatan spiritual seperti sutra, tombak di tangan Mo Ziye memancarkan gelombang energi yang sangat hebat. Su Tian Divine Spear. Mo Ziye mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan yang mengejutkan. Dia bergegas menuju Xiao Nunu di langit di depannya, dan tombak di tangannya berubah menjadi cahaya menyilaukan yang menembus guntur. Aura alam Grandmaster tingkat 9 dilepaskan pada saat ini. Li Yiking, yang tidak jauh dari sana, tanpa sadar mengingatkan Xiao Nunu, hati-hati, dia sangat kuat. Dia terlambat mengatakannya, tetapi pada saat itu, cahaya tombak setinggi 3 kaki telah tiba di depan mata Xiao Nunu. Menghadapi gerakan membunuh seperti itu, Xiao Nunu tidak mengelak, dan mengangkat lengan kanannya ke belakang seperti busur. Kuat. Seberapa kuatnya? Kekuatan suci terpicu, dan kekuatan spiritual emas menutupi seluruh lengan Xiao Nunu. Dalam sekejap, Xiao Nunu meninju. Saat cahaya guntur dan api menyala, tinju Xiao Nunu seperti anak panah yang menembus baju besi, mengenai tombak Mo Ziye. Tinju itu bertemu dengan ujung tombak, di antara keduanya, ada akibat yang mengejutkan. Tombak di tangan Mo Ziye bergetar hebat, lalu pecah menjadi 2 bagian di kehampaan. Bersambung.